Ini kloter kedua guys. Ini 33 lagi. Jadi kita sudah terkumpul lagi 40 Al-Quran lagi. Terus ini yang kloter keduanya 33. Masih 7 pieces lagi yang belum kita pesan. Tuh. Guys, siapa sih ini? Ini speaker untuk disumbangkan ke ibu-ibu pengajian nantinya. Oke, bentuknya seperti ini. Yang di sebelah sana itu Al-Quran 33 biji. Yang ini speaker gitu ya. Assalamualaikum orang baik. Jadi ini Al-Quran yang dua, yang atas ini speaker Bluetooth. Mau kita serahkan ke rombongan ngaji. Ini kurang lebih 30, kurang lebih ini 30. Jadi ini 60 pieces untuk yang udah datang di rumah, dan masih ada inden 12 pieces lagi atau 12 buah lagi. Dipesannya nanti kalau sudah cukup di 33 buah ya. Menunggu untuk yang ya, siapa tahu ada yang mau nambahin, boleh silahkan klik kolom deskripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 5 September 5 Oktober ya, 5 Oktober 2021. Dalam suasana pagi yang cukup cerah, suasana pagi yang cukup membahagiakan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tempat terkecuali di Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak selalu support Mas Tulus. Terus nambah terus subscribernya, alhamdulillah ya Allah. 25.000 aja udah seneng, apalagi kalau sampai 100.000 ya. Amin, ada pencapaian tertentu, ada rasa puas yang bisa Mas Tulus nikmati di situ ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang sudah sering bolak-balik ke sini. Aku minta support dari kalian dengan suka ataupun tidak suka, dipencet tombol like-nya. Yang begini loh ya, jangan yang begini, yang begini, oke? Suka atau tidak suka harus di like, di share kalau memang penting. Kemudian jangan lupa untuk yang belum subscribe atau baru pertama kali nonton video ini, dipencet tombol subscribe-nya, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Sama satu lagi, aku minta sedekah dari kalian dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang bolehlah di-skip ya. Terima kasih orang baik. Aku pengen ucapin terima kasih sebelumnya. Hari ini seperti video yang di awal sudah Mas Tulus taruh tadi, ada paket lagi 33 Al-Quran, kemudian 33 Al-Quran lagi yang kedua, sama speaker Bluetooth yang sudah sampai. Tadi videonya di awal sudah Mas Tulus taruh. Nanti kalau misalnya kalian sudah tonton dan siap. Jadi ada salah satu pondok pesantren di Citayam di daerah Bogor, katanya membutuhkan banyak sekali Al-Quran. Teman-teman yang sudah masuk inden lagi, tadi pagi ada yang transfer, terus tadi pagi ada transfer juga, kayaknya 2 orang tadi pagi, dan sudah terkumpul menjadi 12 buah Al-Quran yang sudah inden. Jadi Mas Tulus tunggu dulu sampai jumlahnya mencapai 33. Kalau sudah 33 buah, baru bisa Mas Tulus pesan sekali pengiriman langsung 33. Jadi sementara waktu Mas Tulus skip dulu untuk pengiriman Al-Qurannya, sementara ditahan karena jumlahnya masih di 12. Sedangkan yang di rumah ada kurang lebih 60 lebih Al-Quran yang insya Allah akan disalurkan nanti ke beberapa yang membutuhkan TPA ataupun pondok pesantren dan lain sebagainya. Sementara waktu kita masih terus cari donasi. Kalau jenengan tanya seberapa banyak butuhnya Mas Tulus, sebanyak-banyaknya kita akan salurkan lagi, kita akan sumbangkan lagi ke yang membutuhkan Al-Qurannya ya, seperti itu. Dan aku mau bilang terima kasih banyak yang sudah nambahin buat
nasi box juga. Alhamdulillah sudah di 5 juta berapa gitu. Pokoknya sudah 5 juta lebih, 5 juta 600 atau 5 juta 300-an untuk nasi box. Jadi bulan ini kita tetap akan sedekah insya Allah kurang lebih 500 nasi box yang akan kita sedekahkan untuk di sekitaran Jakarta. Atau kemarin juga ada hamba Allah yang berpesan, Mas Tulus saya titip buat sosisnya Mas Wardi. Jadi mungkin begini, nanti 400 di Jakarta, 100 di Lampung. Kayaknya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Jadi sementara waktu yang sudah Mas Tulus keep untuk bulan ini itu 500 nasi box di akhir bulan Oktober, nanti di Jumat di akhir bulan. Nah teman-teman yang mau ikutan join, ikutan nambahin buat Al-Quran, nambahin buat nasi box, gimana caranya? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau Al-Quran satu pieces atau satu buahnya dihargai 35.000. Kalau untuk nasi box minimal satu nasi box kita hargai Rp10.000. Unlimited selebihnya silakan transfer ke rekening BRI yang ada di yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk yang sudah transfer dibantu juga dengan konfirmasi ke Mas Tulus. Jadi Mas Tulus tahu, Mas tadi saya transfer 200, 100 buat nasi box, 100 buat Al-Quran misalnya. Jadi ada konfirmasi yang Mas Tulus terima. Dan gimana cara konfirmasinya Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp di situ khusus untuk pemesanan minyak bidara, untuk yang mau konfirmasi dan lain sebagainya. Oh ya, beli yang dari Bali terima kasih banyak. Nanti baru saya update ya. Baru saya update untuk nomor resi minyak bidara, juga untuk temanku yang dari Mamuju. Baru nanti siang di-upgrade lagi untuk resinya ya. Sudah dikirim, sudah di pick up, tetapi resinya belum update. Jadi pengiriman minyak bidara baru bisa nanti jam 1 kurang lebih. Aku selalu tekankan di jam 1. Nanti ketika sudah masuk nomor resinya, saya akan langsung update ke WhatsApp kalian masing-masing. Jadi aku belum bisa memastikan transfer, aku belum bisa nyuruh kalian transfer kalau barangnya belum ada update resinya. Jadi supaya sama-sama aman gitu ya. Nanti untuk yang mau pesan minyak bidara sabar, jam 1-an baru saya update resinya. Untuk yang mau pesan gimana caranya? Ada nomor WhatsApp di situ khusus pemesanan minyak bidara. Nggak usah telepon ya, langsung to the point saja. Sebutkan nama, nomor telepon, kemudian penerimanya siapa, RT RW jangan lupa, kecamatan, desa, dan juga jangan lupa kode posnya. Yang lengkap aja, nanti insya Allah Mas Tulus kirim. Harganya berapa Mas Tulus? 180.000 untuk satu minyak bidara, belum termasuk ongkos kirim. Kenapa Mas Tulus selalu minta alamatnya terlebih dahulu? Jadi Mas Tulus bisa cek ongkos kirimnya berapa. Jadi setelah itu, setelah barang saya kirim, setelah barang sudah diupdate, baru jenengan transfer. Sebetulnya sih seperti itu, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Atau nunggu barangnya nyampe. Kalau kalian nggak percaya sama saya atau takut saya nipu, boleh tunggu barangnya sampai baru transfer juga nggak apa-apa. Atau jenengan memang betul-betul butuh dan memang tidak memiliki rezeki atau belum memiliki uang, butuh banget pengen nyoba, monggo silahkan WhatsApp aja Mas Tulus ya. Insya Allah tak bantu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah sedekah, tanpa terkecuali sedekah nasi box, sedekah Al-Quran, tanpa terkecuali saja Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan semoga untuk yang sudah sedekah melalui jalur Mas Tulus, di donasi nasi box, di Al-Quran, speaker, dan lain sebagainya yang sudah pesan minyak bidara, semoga Allah ijabah segala hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Hari ini kita pengen bahas apa? Ada sesuatu yang simple. Ketika kemarin kita Q&A, pas lagi live itu banyak sekali pertanyaan. Mas Tulus, kenapa kok saya ada khodam di badan saya, sedangkan saya itu nggak pernah datang ke dukun? Saya tuh nggak pernah datang ke ustadz ataupun dukun yang katanya bisa ngisi badan seseorang dengan jin. Kenapa tiba-tiba saya punya khodam? Sedangkan menurut Mas Tulus, itu bukan khodam dari leluhur. Ya, selain khodam leluhur, sebenarnya kenapa sih bisa ada jin di tubuh kita? Nah, aku pengen bahas ini sebagai bahan wacana juga buat kalian untuk nambah wawasan juga, gimana sih proses tubuh manusia itu bisa ada jinnya itu kenapa? Selain ini di luar konsep kalau kalian tuh punya ilmu leluhur ya, di luar konsep khodam leluhur ataupun ilmu leluhur. Gimana caranya mereka bisa masuk ke tubuh kita? Apakah selalu ada syaratnya? Apakah apa? Kemudian apa sih yang disukai sama bangsa jin sehingga kita dia bisa suka dengan kita? Apa alasannya? Nah, kita bakal ulas itu sebagai bahan wawasan saja. Maaf, ini tidak ada dari segi agama. Saya membahasnya dari segi pandang saya sendiri ya. Dimengerti juga tidak apa-apa, diterima ge monggo, tidak pun tidak masalah. Hal yang paling simpel, hal yang paling pertama adalah kenapa bangsa jin bisa suka dengan kita? Satu hal yang paling gampang banget jin itu suka dengan kita, jorok. Gak pernah mandi, atau kamu tuh mandi sering kamu tunda-tunda. Karena jujur, ada beberapa makhluk genderuwo, sebenarnya genderuwo, sejenisnya genderuwo ya, itu tuh suka banget jilatin keringat orang. Jilatin keringat orang, maaf, keringat orang, air mani, air kencing,
Itu jujur sama kotoran manusia, Dok. Serius, itu ada. Jadi ada genderuwo yang berjenis saking joroknya itu. Makanya aku tuh paling nggak suka ketemu genderuwo yang model begini. Karena itu badannya pasti bau. Karena yang dimakan tuh yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi kalian tuh punya kebiasaan malas mandi, malas banget mandi, tapi mau mandi itu ditunda-tunda terus, ya. Kamu tunda-tunda terus. Sebetulnya tuh jin yang bisikin kamu biar kamu nggak mandi, biar kamu jorok. Keringatmu itu dijilatin sama mereka. Kamu mau kayak gitu? Hal simple padahal ya, hal simple yang sering kita lakukan, menunda mandi, menunda sesuatu yang jorok. Atau kamu tuh suka dengan sesuatu yang udah tahu itu bau, tapi kalian diemin aja. Intinya jorok ya. Jorok itu adalah sumber pertama di mana kamu bisa sangat ada kemungkinan ditempeli sama bangsa jin. Di situ setelah dia suka sama kamu, akhirnya kalau kamu jorok, kamu nggak pernah mandi, kamu badan kamu tuh keringetan terus dan lain sebagainya, terus kamu ditempel. Nah itu bisa akses untuk kamu ada jinnya. Simple kan? Jadi mereka tuh cari celah, berbagai macam celah. Makanya Islam kenapa sholatnya 5 waktu? Karena kan ketika aku sendiri aja kalau pas mau sholat, kalau misalnya badanku keringetan atau nggak mandi nggak sah menurutku, rasanya kayak aneh. Jadi mau nggak mau kan kita mandi, mau nggak mau kita bersih, kayak mau ngaji aja, istilah kata ngaji malam Jumat, padahal kita mandi tadi jam 3 sore. Cuman kalau aku nggak mandi, menurutku tuh beda gitu loh, rasanya kayak pengen mandi. Aduh, aku kan mau ngaji, nanti takutnya nggak diterima apa yang aku baca. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal begini justru bagus sebetulnya, membimbing kita untuk membersihkan diri kita dari gangguan jin. Itu bisa jadi bahan jadi kita ditempeli sama bangsa jin. Yang kedua yaitu datang ke dukun, atau kamu tuh datang ke seorang yang bisa membantu kamu secara supranatural, tapi kamu itu dipagari atau diisi susu kayak pagar badan dan lain sebagainya. Kemudian kamu juga mengkonsumsi minuman atau apa yang sudah diberikan sama si orang tadi yang diisi sama sesuatu. Ketika kamu sudah datang ke seorang dukun, ketika kamu datang sudah ke seorang ustadz yang katanya ustadz bisa masang susuk, bisa mager badan dan sebagainya, di situ kamu sudah menjaminkan tubuhmu untuk memberikan akses kepada mereka. Oh, dia sudah percaya sama saya. Makanya kebanyakan dukun itu mengatakan seperti ini, yang penting niatnya yakin yang sesungguhnya itu apa gitu loh. Yakin sama Allah kalau saya sembuh berkat orang ini, harusnya kan begitu. Tapi yakinnya itu yakin apa? Yakin dan percaya sama orang ini. Ya akhirnya keyakinan kamu berbeda. Kamu seakan-akan menggadaikan tubuhmu ke dukun tadi gitu loh teman-teman. Jadi kamu datang ke dukun, kamu dikasih air, kamu minum. Apa itu menjamin kamu gak ada jinnya? Bisa jadi kamu ada jinnya dari situ. Ya, dari kamu datang ke seorang dukun tadi teman-teman. Ada yang masuk ke tubuhmu gara-gara kamu datang ke seseorang yang katanya punya kemampuan supranatural yang bisa memasukkan sesuatu. Kalau saya sistemnya, ketika saya mau cover orang, saya hanya menggunakan tenaga yang saya punya, tidak menggunakan jin. Kalau dukun yang lain tuh biasanya gini, ini khodamu malaikat ya, kamu tuh pasti saya pagar badan kamu dengan khoda malaikat 1000 malaikat katanya. Padahal itu tuh jin siji yang bisa menyerupai ketika dilihat ada 1000. Padahal jin, emang kamu pikir malaikat itu gampang kamu suruh-suruh buat magerin orang? Jadi jangan pernah percaya. Sekali gini, kalau ada dukun atau ustadz sekalipun yang menurut kamu pimpinan pondok pesantren sekalipun, kalau kamu dibilang katanya, saya pagerin tubuh kamu tuh dengan malaikat 1000, jangan pernah percaya. Itu sudah pasti hoak. Siapa yang bisa ngontrol malaikat selain Gusti Allah? Nggak ada. Jadi nggak usah sok-sokan deh, ngaku-ngaku sakti, masukin malaikat ke tubuh orang biar buat magerin orang. Nggak usah kayak gitu-gitu. Jadi makanya jangan pernah percaya guys. Ya, magerin orang tapi menggunakan jin buat magerinnya gitu loh. Kalau aku jujur hanya menggunakan tenagaku saja, tenaga dalamku aja, tenaga dalam aku gak ada tenaga dalam. Maksudnya menggunakan sebuah energiku sendiri tanpa menggunakan jin. Paling mentok teman-temanku tuh ikut paling nyopot-nyopotin yang ada di rumah itu apa jadi kayak gitu doang, mijitin orang tadi, tetapi si jinnya tidak tertinggal gitu loh. Sama halnya ketika kita nyapu, disapuin bersih, tapi sabunnya ditinggal. Sedangkan sapunya tadi adalah jin. Kalau toh si Abdul paling mentok, Abdul yang aku udah mau pulang, kamu tolong cari yang ada celah yang nggak bagus, silakan kita bawa pulang, kita buang nanti. Paling mentok-mentok itu doang, Abdul bersihin, diambil, Abdulnya ikut pulang, Abdulnya nggak pernah tinggal di situ. Itu kalau saya. Jadi banyak orang makanya pas aku berobat ke dukun kok malah tambah parah ya Mas Tulus. Kok aku jadi tambah begini. Bukan berarti aku bilang aku tuh bukan dukun. Aku nggak pernah mengklaim diriku dukun. Aku nggak pernah mengklaim aku punya sesuatu kemampuan khusus, enggak. Maksudku gini, ketika kamu datang ke dukun sebetulnya ada sesuatu yang terjaminkan oleh kamu dan si dukun. Ada satu kata ACC.
Ada ACC di situ. Ketika kamu sudah meng-ACC, berarti mereka punya akses untuk tubuhmu dong. Ya, itu salah satunya. Pokoknya intinya dalam pikiran saya, di dalam benak saya, susuk, pagar badan, pengasihan, telek ngarit dan lain sebagainya itu tidak ada. Jadi jangan pernah percaya. Kalau kamu memasukkan sesuatu ke tubuhmu dengan alasan pengen jadi cantik, pengen jadi ganteng, susuk dan lain sebagainya, itu kamu sudah memberikan akses tubuhmu untuk dikuasai sama bangsa jin yang disusupkan di susuknya. Selalu ada khodamnya teman-teman. Jadi hati-hati. Aku ki makanya kok dulu ke neng TikTok, yang live yang di Instagram, yang jelas-jelas dia jual susuk, jelas-jelas dia jual tarot dan lain sebagainya, dia jual. Aku agak merinding. Ya Allah, mereka tuh mau jadi apa suatu ketika nanti gitu loh. Sengaja ngasih pengasihan orang, sengaja ini orang. Aku cuma ngomong ya ilah ilallah. Aku kis blenger ya. Kenapa aku bisa bilang teman-teman? Karena aku biar gila dukun. Aku tuh pelakunya dulu. Aku tuh suka datang ke dukun. Nyanyi suara serak dikit datang ke dukun. Terus nyanyi jobnya sepi dikit aku datang ke dukun. Dulu serius, aku nggak bohong. Makanya aku bisa ngomong gini loh, aku bisa ngajarin kalian ya. Oke, itu yang kedua adalah memang kita sering datang ke dukun. Yang ketiga adalah memiliki kebiasaan ataupun sesuatu yang seperti halnya di awal, menunda-nunda sesuatu. Kebiasaan yang sering dilakukan sama bangsa jin. Salah satunya menunda sesuatu. Itu bisa banget buat kita ditempeli sama bangsa jin. Jadi sebetulnya ya, iri, dengki, nunda sesuatu, males, jorok, itu kan sifat mutlaknya setan, sifat mutlaknya jin. Ketika kamu tuh jorok, ketika kamu tuh males, ya itu ada akses untuk tubuhmu di situ. Jadi sering mempunyai kebiasaan yang sering dilakukan sama bangsa jin. Ya, itu termasuk tadi malas dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah, nggak usah kita sebutkan nomor lah, takut salah. Yang berikutnya adalah ketika kamu membaca sesuatu tetapi niatnya bukan karena Allah. Misalnya ya, membaca amalan tertentu, membaca zikir, membaca wirid, membaca sesuatu yang tidak karena Allah. Jadi misalnya kamu tuh baca Al-Fatihah tetapi niatnya bukan karena Allah. Gini misalnya, kamu baca surat Al-Fatihah. Aku baca surat Al-Fatihah, katanya Ustadz Sono, katanya Ustadz ini kalau aku baca Al-Fatihah 40 kali, aku bisa dapat rezeki, aku bisa terlunasi hutangku. Ya, akhirnya bukan karena Allah tapi karena hutangmu. Padahal seharusnya begini aja. Ya Allah, aku mau baca surat Al-Fatihah ini 40 kali. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Pahalanya tolong berikan kepada hamba sesuai dengan gift yang harus engkau berikan kepada hamba. Harusnya sih seperti itu kalau menurutku ya. Jadi membaca amalan-amalan tertentu meskipun berasal dari Al-Quran sekalipun, ketika kamu salah targetnya, kamu salah tafsirnya, atau kamu tidak mengerti tujuanmu dan tidak kamu serahkan kepada Allah, itu bisa membuat kamu ditempeli sama bangsa jin. Nanti bangsa jin tadi apa? Aku kan isi dari wirid tadi, aku kan isi dari rajah tadi, aku baca ini baca itu. Kan tadi kan kamu, jadi salah sangkanya kita terhadap doa itu tadi, salah sangkanya kita terhadap sesuatu yang kita baca, itu bisa membuat bangsa jin masuk ke kita, guys. Itu bahaya sebetulnya. Kayak misalnya kamu baca, misalnya kamu datang ke, maaf ya sebelumnya maaf, untuk majelis-majelis taklim yang mungkin memberikan kayak semacam apa itu namanya? Ini doa ini. Jadi kalau kata mamaku sih dulu, apa sih istilahnya ya? Hadiah doa ya. Bukan hadiah doa, tapi amalan dari guru ngajinya. Aku lihat begini, sebenarnya amalannya tidak salah, guru ngajinya nggak salah. Nah, bisa jadi kesalahan itu ada di kita, di tubuh kita sendiri. Karena baca Yasin 30 kali, kamu akan memiliki harta yang melimpah. Baca Yasin sekian kali, kamu akan memiliki kelebihan. Kamu bisa melihat jin. Bacanya itu tujuannya apa? Kamu itu mengharapkan gift-nya, bukan membacanya. Gak perlu baca 30 kali, satu kali pun kalau kamu tulus tujuanmu tepat kepada Tuhan, kepada garismu sendiri, kepada jalurmu masing-masing, sesuai dengan agamamu, itu gak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi ketika kamu sudah melenceng, baca ini untuk ini, jin bisa masuk ke kamu. Saya khodam yang salah tadi, mereka tuh selalu cari celah teman-teman. Anak buah Mbak Dajjal ini selalu cari celah buat masuk ke tubuh kita, buat ngakses kita. Jadi ketika kamu membaca sesuatu tapi kamu salah amalan-amalan, meskipun itu berasal dari kiai sekalipun, meskipun dari guru yang kalian anggap orang hebat, atau guru yang segi agamanya bagus, gurumu nggak salah, amalannya nggak salah, tetapi kamu yang salah niat gitu loh. Jadi makanya ketika baca sesuatu, amalan tertentu, baca aja tapi minta pahalanya ditukar dengan sesuai dengan apa yang Allah akan berikan ke kita. Gift-nya itu nggak bisa kita minta, haknya Gusti Allah. Gak ada jaminan kamu baca Al-Fatihah 30 kali kamu jadi orang kaya. Kalau kayak gitu semua orang pengen baca Al-Fatihah dong jadi orang kaya.
Makanya mana Indonesia masih banyak orang miskin juga. Jadi ini dipakai nih smart. Bukan berarti justru banyak orang bodoh tuh kadang-kadang gini. Aku pengen ini biar utangku lunas. Ada info di ini nih di Facebook. Pasang nomor ini bla 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 togel ujung-ujungnya ya toh. Terus pesugihan Islam. Alah telek ngarit. Intinya sekarang kalau lu mau makan lu harus kerja. Ngaji doang juga nggak ada gunanya kalau lu nggak berusaha. Jadi memang harus ada doa dan juga usaha. Lu baca Yasin sampai bibir lu nyonyor, kalau lu nggak kerja lu nggak makan. Nggak bisa. Allah tuh akan nyukupin kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan, guys. Kamu doa doang ya Allah, capek, mulut tuh berbusa, lu mampus berdoa doang kagak lapar. Emang kagak makan. Mikir. Apa sih? Jadi bisa marah. Nggak, maksudnya gini sih, banyak orang-orang tuh justru tertipu sih sebetulnya, guys. Tertipu dengan sesuatu, ya. Aku nggak anggap amalannya salah. Makanya Pak Ustadz Danu tuh selalu bilang, amalan-amalan yang salah inilah yang bikin orang jadi kemasukan jin sebetulnya. Mengamalkan sesuatu yang justru itu salah. Anggapan-anggapan yang salah tadi membuat kita disusupi sama bangsa jin yang justru itu semakin jelek untuk kita. Oke, 1-2 tahun kamu mengamalkan itu, kamu merasa biasa-biasa aja. Ya, terus kemudian sepas masa tua kamu ngerasa kayak kamu ketemu sama Ustadz, ketemu anak indigo yang bilang, Bu, tubuhnya sampai ada jin. Makanya ketika saya bikin Q&A, ada yang bilang, Mas Tulus, nama saya A, nama saya B, ada jin kah di badan saya? Saya suka menjawab begini, ada tapi bukan dari leluhur ya. Bukan dari ilmu leluhur atau bukan khodam leluhur. Berarti kan itu asalnya dari mana-mana. Nah, ini asal ini yang baru kita tahu. Kita harus cari tahu dari mana asalnya. Mungkin kamu jorok nggak pernah mandi, mungkin kamu pernah datang ke dukun, ya, mungkin kamu pernah mengamalkan sesuatu. Banyak kasus terjadi anak-anak yang lahir dari jebolan pondok pesantren itu giliran keluar dari pondok pesantren bukan bener otaknya jadi gila. Kenapa? Mereka diberikan amalan dari gurunya, dari ustadznya untuk ini, tapi beda tujuan gitu loh teman-teman. Kamu baca kitab gundul, baca Arab gundul, kamu baca kitab kuning, tujuannya buat ini. Padahal kan tidak seperti itu seharusnya. Niatkan bacanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang terlalu fokus mengejar ilmu, seakan-akan kamu tuh, oh jadi aku harus bisa naklukin cewek A dengan amalan ini. Aku harus bisa cepat menghafal sesuatu, mengamalkan ini. Nah, amalan-amalan tadi tuh loh yang salah sebetulnya. Bukan amalannya yang salah, tapi cara kamu mengaplikasikan ke tubuhmu itu yang salah. Itu bisa saja membuat bangsa jin tadi masuk ke tubuhmu. Sebetulnya itu. Gak ada yang salah dengan amalan, dengan doa. Berdoa sesuai. Jadi intinya gini. Ini Tuhan di sini nih. Anggaplah ini Tuhan ya. Ini kamu. Kalau kamu sesuai tujuanmu pas di sini. Jadi ucapkan dulu, lontarkan dulu sama Tuhan, baru pahalanya nanti akan ada gift yang akan diberikan Tuhan ke kamu. Itu seharusnya prosesnya seperti itu. Bukan kamu, aku baca surat ini, sudah jelas surat ini punya Tuhan, ayat ini punya Tuhan. Tapi kamu bacanya bukan karena Tuhan, tapi karena kamu pengen dapetin cewek cantik. Kamu pengen ngamalin sesuatu biar kamu ada pagar badannya. Kamu ngamalin sesuatu biar kamu ada jin yang mengawal kamu. Itu sudah salah. Kamu yang mancing tubuhmu sendiri dalam hal ini. Jadi beberapa segi yang pernah saya alami, saya hadapi orang-orang yang ada jin di tubuhnya selalu karena ada sesuatu yang lain, termasuk tadi amalan-amalan yang salah. Aku banyak pegang. Aku kenapa bisa bilang anak-anak jebolan pondok banyak yang tidak sesuai dengan apa yang mereka baca. Aku tidak bilang semuanya, tapi ada beberapa yang justru jadi stres ketika mereka itu bisa mengamalkan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Jadi banyak loh orang-orang yang gila gara-gara mengamalkan sesuatu tapi gak pas, gak sesuai sama tubuhnya. Badanmu ki XL tapi ilmunya tadi itu cuman M. Nggak muat dong di badanmu. Akhirnya terpaksa kamu dorong masuk. Kamu gila. Kenapa? Amalan kamu sudah salah. Amalan kamu salah, ada jinnya. Otakmu dimakan, pikiranmu dimakan. Kamu stres gara-gara kamu nggak sampai sama ilmumu. Jadi banyak sekali teman-teman jalur yang dimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang buruk dari bangsa jin. Aduh, Mbah Dajjal itu akan terus berusaha buat bikin mereka tuh bisa masuk ke tubuh kita loh saudaraku. Jadi itu, jalurnya banyak. Hal-hal jorok saja ya. Sama beberapa hal yang pengen aku tegaskan di sini. Berhubungan badan tetapi tidak membersihkan badannya setelah berhubungan badan, itu juga salah satu cara atau jadi media jin untuk masuk ke tubuh kamu. Karena banyak sekali bangsa jin yang suka mengkonsumsi seperti yang Mas Tulus bilang dari awal, ya, mengkonsumsi air itu. Jadi ketika kamu sudah berhubungan badan, walaupun tengah malam, walaupun apa, setidaknya berhadaslah dulu, mandilah dulu baru tidur. Sebetulnya itu. Karena kadang-kadang, kok gue bingung ya, kok gue bisa
bisa ada jinnya sih badan gue, padahal gue nggak pernah ngapa-ngapain. Gue tanya, lu kalau habis berhubungan mandi kagak? Kagak. Ya udah ketahuan jawabannya, gitu. Terus misalnya sama yang terakhir nih, datang ke tempat-tempat wisata, percaya atau tidak, tempat-tempat wisata itu sebetulnya di satu sisi tempat yang indah, bangsa jin itu selalu memanfaatkan keindahan tadi, keindahan alam. Saya tidak bilang semua tempat wisata ada negatifnya, tetapi di semua tempat, gak usah di tempat wisata, di masjid aja ada negatif, ada positifnya. Mau di gereja, di pura, di vihara, semuanya ada positif, ada negatif. Nah, tempat-tempat yang indah ini tadi justru dimanfaatkan sama bangsa jin untuk menyusup ke tubuh kita. Kamu tuh terlalu apa? Kamu tuh terlalu takut, kamu tuh terlalu mengagumi. Tetapi bukan karena mengagumimu itu bukan menyebut nama Allah, justru buset di tempat indah banget. Kalau kita kan namanya kita mengerti, oh ini buatan Tuhan, buatan Allah, buset keren banget ya Allah, luar biasa, ya kan? Masya Allah, subhanallah, kita sebut sesuai dengan agama kita masing-masing. Tetapi kamu itu terlena dengan tempat-tempat seperti itu. Tiba-tiba kamu dibikin pengen kencing, tiba-tiba kamu dibikin nggak sopan di situ. Akhirnya mereka punya alasan. Giliran dicek sama ustadz, giliran dicek sama dukun, kamu pernah kencing di tempat wisata A, di tempat wisata B, di pantai A, pantai B. Itu semua udah jalur mereka. Itu pura-pura kamu pengen tahu. Kita tuh makanya sekali lagi, kita sebagai manusia jangan pernah kalah sama bangsa jin. Kita tuh nggak usah takut sama siapapun kecuali sama Allah. Ya, selama kita betul. Makanya ketika temanku kesurupan, tadi dia kencing di tempat wisata, kalau aku tak betot tuh jinnya. Maksud lu apa? Lu mau nyari masalah sama kita? Kita tuh lebih berderajat daripada bangsa jin. Jadi jangan pernah kalah sama bangsa jin. Itu pesanku teman-teman. Jadi jangan pernah mau jatuh gara-gara jin. Kita tuh lebih berkuasa loh. Kita tuh Allah ciptakan paling sempurna loh di antara makhluk-makhluk yang lain. Yes, mereka lebih bisa mengakses kita karena mereka bisa membaca kita lebih baik. Nih pasti bete nih jin sama gue nih hari ini, karena gue bongkar aibnya dia. Jadi hal-hal yang sering kita lakukan justru membuat kita tuh sering-sering bisa jadi ketempelan jin, teman-teman. Datang ke tempat wisata, udah dibilang ini tempatnya angker ya, kan dari awal kamu sudah tersuges tuh, hati-hati tempatnya angker loh, nggak boleh gini-gini. Ternyata kamu kelepasan omongan anjing misalnya, maaf ya, aku ngomong apa adanya aja. Tiba-tiba kamu diakses sama jinnya. Oh, kemarin dia pas masuk ke gua itu, gua tempat saya tinggal itu ini. Padahal kamu tahu atau enggak, itu tuh jin ecek-ecek yang tinggal di situ gitu loh, teman-teman. Kalau jin positifnya, jin baiknya di tempat itu, mereka tuh nggak akan pernah macam-macam. Apalagi jin muslim, jin yang memiliki agama, ya. Menurut saya mereka tuh nggak pernah macam-macam. Jin yang sebetulnya jin yang memang mereka memiliki kekuasaan, yang banyak bertingkah itu jin-jin yang jin ecek-ecek yang nggak ada gunanya itu loh. Kalau pemimpin-pemimpin, raja dan lain sebagainya, mereka tuh nggak pernah macam-macam, nggak pernah mengusik orang. Saya tuh raja di tempat ini, makanya dulu dia kencing, dia ngatain saya begini, makanya saya susupin dia sekarang. Dia nakal di rumah saya, taian. Akhirnya kan kita tuh tersusupi karena itu. Aku emosi di sini kenapa? Karena aku banyak nemuin orang-orang ditempeli sama bangsa jin hanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti yang dilakukan bangsa jin. Kenapa mereka cocok dengan kita? Karena kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang disukai sama mereka. Sebetulnya kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan jin, kesukaan mereka. Jorok ratau mandi, jorok di rumahnya, ya toh. Rumah kamu tuh sering ngerendam cucian, itu juga nggak bagus. Terus ngerendam makanya aku tuh nggak pernah piring kalau lagi malas saya tak tumpuk, nggak pernah tak cuci. Kenapa? Mereka tuh suka banget sama nyium bau yang namanya baju-baju basah. Baju demek itu bangsa jin suka, apalagi baju demek yang bekas ada keringatnya. Waduh. Sama darah haid dari perempuan yang lagi haid. Celana dalam lagi dalam doang itu, itu bahaya guys. Makanya banyak hal-hal yang harus kita ketahui di sini. Semoga sih nambah wawasan ya hari ini ya. Nambah wawasan sedikit, meskipun pembahasan Mas Tulus agak sedikit jorok, agak sedikit kasar, tapi saya rasa harus ada yang kalian ambil di sini ya. Mudah-mudahan sih kalian paham apa yang saya maksud, apa yang saya sampaikan, supaya ndak terlalu takut lagi dengan sesuatu. Ingat, datang ke suatu tempat itu izinnya sama Gusti Allah. Allah yang punya alam ini, Allah punya segalanya. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ribet mikir ada jin lah segala macam, nggak. Tapi yang penting tujuan kita baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Baik yang sebenarnya itu bukan berarti kamu harus ibadah 100%. Kalau emang belum bisa nggak usah. Tapi setidaknya kamu jangan jahat sama orang, berbuat baik sama orang, sedekah. Lalu tips dari Mas Tulus, cara terbaik untuk tidak tersugesti oleh bangsa jin atau tidak bisa masuk ke tubuh kita, salah satu cara terbaik adalah sedekah. Itu cara yang paling mudah menamengi kamu dari bala, termasuk dari gangguan sama bangsa jin. Perbanyak sedekah. Sama yang pertama, berpikir positif terhadap apapun, siapapun, dan dimanapun. Kalau kita mikir di kuburan pasti banyak jin, udah pasti.
Apa kamu pikir di rumah ini gak ada jin? Apa kamu pikir di sekeliling kamu gak ada jin? Enggak, semuanya di mana-mana ada jin. Jadi jangan pernah tersuges hanya gara-gara sesuatu yang intinya tuh gini, pikiran kamu. Mereka tuh bisa nyusup kita dari mana? Dari sini sama dari hati. Kalau hati kamu sudah ke bawah, pikiran kamu ke bawah, dia bisa masuk ke tubuhmu. Itu kunci utamanya. Jadi kalau memang kamu mau mendapatkan tidak ada gangguan bala, ya itu tadi. Yang pertama paling utama adalah kamu harus mintanya sama Allah, minta perlindungan sama Allah, sedekah, sama berpikir positif terhadap apapun, jangan tersugesti. Mereka itu mainannya seperti halnya orang hipnotis. Mereka akan masuk melalui pikiran juga hati kita. Gitu ya teman-teman ya. Semoga mendapat wawasan buat hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen subscribe. Punya pertanyaan silakan langsung klik di kolom komentar ataupun bisa DM di bigtools_pp2 di Instagramku. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah membantu, tidak men-skip iklan. Suka nggak suka harus like, pokoknya gua nggak mau tahu. Awas lu kalau nggak suka. Pokoknya suka nggak suka harus di like ya guys. Kalau emang penting boleh di share. Terima kasih banyak. Saya doakan mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang baik. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang belum bertemu dengan jodohnya semoga cepat bertemu dengan jodohnya. Yang belum membayar hutang atau masih punya tanggungan hutang semoga Allah lunaskan hutangnya, amin. Yang belum bekerja semoga cepat bekerja, amin. Untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah. Dan semoga sekali lagi saya dan juga jenengan semua yang nonton video ini jadi orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari fitnah, terhindar dari musibah, terhindar dari bala, dan juga beberapa hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pas banget.